Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas, pasal 7, ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bahan katekese kita yang dikutip dari Injil Lukas, pasal 7 ayat 31 sampai 35, kalau diperhatikan konteksnya masih bagian dari perikop besar, yaitu Lukas 7 ayat 18 sampai 35. Penggalan teks kita ini diawali kisah Yohanes Pembaptis yang telah dipenjarakan oleh Herodes, yang coba memastikan apakah Yesus adalah Mesias yang dinantikan, dengan mengutus dua orang muridnya untuk bertanya langsung kepada Yesus. Yesus tidak memberikan jawaban sebagai kesaksian atas dirinya, tetapi mengajak kedua murid utusan itu untuk menyaksikan dan mengalami sendiri segala sesuatu yang sudah dibuat Yesus. Ini sebagaimana telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 29 ayat 18 sampai 19 dan juga di pasal 35 ayat 5 sampai 6. Tahun Mesias atau zaman Mesias telah datang, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan seterusnya. Jadi atas dasar pengalaman langsung itulah, kedua murid tadi yang tidak lain sebagai model perutusan para rasul nantinya, mereka harus mempersaksikan semuanya kepada Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku, terkait hal ini, penulis Injil Lukas menggarisbawahi bahwa sikap kehati-hatian itu penting, tetapi jangan sampai kebablasan. Sebab malah bisa menjadi penghalang rencana penyelamatan Allah. Apa maksudnya? Kira-kira begini. Kalau baik Yohanes Pembaptis dan maupun semua orang Kristen di segala zaman, yang karena saking hati-hatinya terus jadi rewel, sampai-sampai tidak berani menyesuaikan diri dengan kehendak Allah dalam diri Yesus, yang adalah penggenapan tahun Rama Tuhan, seperti diungkapkan dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19, tentu ini akan menjadi masalah. Sebab, sebagaimana dimaksudkan oleh penulis Injil Lukas, yang menilai sikap terbuka dan berani menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, itu adalah syarat penting dan yang menentukan supaya bisa menerima anugerah kerajaan Allah. Dengan kata lain, sikap kehati-hatian yang berlebihan hingga menjadi rewel, sehingga tidak berani menyesuaikan diri dengan kehendak Allah dalam diri Yesus,
tentu tidak memungkinkan adanya kemampuan untuk membuka diri. Saudara-saudariku, syarat yang dimaksudkan tadi itu tentu dikenakan bukan hanya kepada jemaat Kristen di zaman penulis Injil Lukas, tetapi juga hingga saat ini. Sekali lagi, perihal pentingnya keterbukaan hati dan menyesuaikan diri dengan kehendak Allah dalam diri Yesus. Dan anugerah kerajaan Allah itu tidak tergantung pada status atau derajat sosial seseorang seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan pemimpin Yahudi. Jadi saudara-saudariku, persis dalam kaitan dengan syarat tadi, teks kita ini mau menegaskan betapa bahayanya sikap keras kepala sehingga menolak untuk terbuka pada kehendak dan rencana penyelamatan Allah. Penulis Injil Lukas melihat sikap penolakan dari para pemimpin Yahudi, baik atas pewartaan Yohanes Pembaptis dan maupun pewartaan Yesus, tidak lain adalah sikap penolakan langsung pada rencana penyelamatan Allah. Ada suatu hal yang secara kritis bisa dilihat atas sikap mereka, jangankan untuk menerima Yesus sebagai Mesias dalam hidup, bahkan sekedar untuk terbuka bekerja sama dengan rahmat Yesus pun, dengan anugerah kebaikan Yesus pun tentu menolak. Ini jugalah sebenarnya yang menjadi hambatan terbesar orang Kristen di zaman ini. Ketika kita ingin menerima Yesus sebagai Mesias di dalam kehidupan kita, terlalu banyak alasan dan syarat sehingga membuat kita tidak berani memutuskan untuk ikut Yesus dengan penuh kemerdekaan dan keyakinan iman. Pertanyaannya, apakah kalau orang-orang Kristen bersikap seperti itu, lalu rencana keselamatan Allah gagal? Tentu saja tidak. Sebab kebenaran atas keselamatan Allah dalam diri Yesus akan terbuktikan melalui kehidupan orang-orang yang percaya tanpa syarat. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sebagai refleksi untuk hidup kita, begini. Apakah kita juga masih berprinsip lebih yakin dengan kemampuan dan pikiran sendiri dan merasa tidak perlu bantuan rahmat dari Yesus untuk keselamatan jiwa kita? Dan apakah kita yang sudah menjadi orang Kristen ini sungguh-sungguh berani menerima Yesus sebagai Tuhan dan Mesias tanpa syarat? Ataukah kita malah beranggapan yang penting bahagia di dunia, urusan akhirat nanti-nanti saja? Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dilimpahi rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.